menit. Ya, insyaallah 5 menit. Kalau barokah itu bisa merubah hidup saya, merubah hidup antum, merubah hidup siapapun menjadi lebih baik lagi. Judulnya adalah La Israfa fil Khair. Ya, tidak ada kata berlebih-lebihan kalau itu untuk suatu kebaikan. Enggak ada kata berlebihan untuk sesuatu yang sifatnya kebaikan. Ya, dikatakan di sini sami'a ba'dhum insanan yaqul la khair fil israf qala lahu la israfa fil khair yakni anna saraf la yakunu illa fi haramin aw makruhin wa ammal infaqu fi wujuhil khair fala yusamma sarafan ma naqasa malun min shadaqatin bal yazdad wal muasah laysat bil mal faqat balil muasatu ilal muhtajin bil mal wa ta'limul jahil wa irsyadul dhalin min afdhalil muasah. Qala Allah Ta'ala wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh lam yakul min mal bal idza a'taitahu kisratan ahyaita jismahul fani wa idza 'allamtahu mas'alatan fi dinihi ahyaita ruhahu al-baqi wasyattan bainal amrain wa la yadurruhu idza mata juwai' wa dinuhu salim ma dharrahum ma asabahum fid dunya jabarallahu lahum bihi al-jannah atau kama qala. Ya, ini Habib Ahmad bin Umar bin Smith radhiyallahu anhu menyatakan la israfa fil khair. Karena ada orang mengatakan ya la khair fil israf. Kalau berlebih-lebihan itu enggak ada kebaikannya. Ya, ada orang seperti itu. Maka beliau mengomentari la israfa fil khair. Kalau untuk kebaikan itu namanya bukan israf. Israf itu kalau mengeluarkan harta untuk yang haram, itu namanya israf. Mengeluarkan harta untuk yang makruh, buat beli rokok, ya makruh. Kalau yang pendapat makruh, atau haram buat yang pendapat haram, berlebih-lebihan, nah itu namanya israf. Tapi kalau untuk bantu orang, untuk berbuat yang baik, ya apapun itu, maka itu bukan saraf, bukan suatu yang berlebih-lebihan, bahkan itu adalah suatu kebaikan. Wa ammal infaqu fi wujhil khair fala yusamma sarafan. Orang yang mendermakan entah hartanya, entah ilmunya, entah tenaganya ya untuk kebaikan, maka dia tidak bisa disebut israf. Ya, misal kok ada orang bantu orang lain dengan angka yang sangat besar, materi besar. Ada orang ngomong sama dia, kamu jangan berlebih-lebihan, kamu jangan berlebih-lebihan. Itu salah. Karena kalau untuk kebaikan tidak ada kata berlebih-lebihan. Dalam sebuah hadis Rasul bersabda sallallahu mana qasamalun min shadaqatin bal yazdad. Riwayat Al-Qadha'i. Barang siap tidak akan berkurang harta yang disedekahkan, bahkan bertambah. Wal muasatu laysat bil mal faqat. Yang namanya sedekah, bantu orang itu tidak hanya dengan harta. Bahkan kalau kita bagi orang yang butuh duit ya dibantu dengan duit. Orang yang butuh ilmu ya dibantu dengan ilmu. Kita beri pelajaran. Kemudian orang-orang yang tersesat enggak paham cara sholat, ya kan sholatnya kalau salah kan namanya tersesat sholat, enggak tahu cara sholat. Ya orang yang enggak paham agama. Kemudian kita bimbing, ya kita bimbing. Ini juga namanya membantu seseorang dalam kebaikan. Kita enggak boleh ngomong sama Habib sama Kiai, Habib Kiai jangan berlebihan. Kalau dakwah jangan berlebihan, santai saja Habib. Ya, Kiai santai saja, jangan berlebihan. Kadang-kadang kan gitu, kalau sedekah jangan berlebihan. Kalau dakwah jangan berlebihan. Biar mata kita terbuka. Jadi yang namanya sedekah, yang namanya membantu ada dua jenis. Ada yang dengan harta, ada yang dengan tenaga, masuk bagian itu. Ada yang dengan ilmu. Allah mewahyukan wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh. Surat Saba ayat 39, barang siapa mendermakan sesuatu maka Allah menggantinya. Dalam ayat ini Allah tidak menyebut harta. Ya.
Wa ma anfaqtum min syai', apapun yang kamu dermakan, syai'-nya ini enggak diartikan harta. Allah enggak bilang harta apapun yang kamu dermakan. Tetapi Allah mengatakan sesuatu apapun yang kamu dermakan, Allah akan menggantinya. Allah mewahyukan wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Surat Saba ayat 39, barang siapa mendermakan sesuatu maka Allah menggantinya. Dalam ayat ini Allah tidak menyebut harta. Ya. Wa ma anfaqtum min syai', apapun yang kamu dermakan, syai'-nya ini enggak diartikan harta. Allah enggak bilang harta apapun yang kamu dermakan. Tetapi Allah mengatakan sesuatu apapun yang kamu dermakan, Allah akan menggantinya. Habib Ahmad bin Umar bin Sumaid radhiyallahu anhu menafsirkan ayat ini diantaranya bal idza ataitahu kisrah ahyata jismah alfani. Kalau kamu ada orang kelaparan, kemudian kamu kasih makan dia sekerat roti, secuil roti, ya, sesobek roti, kemudian dia bisa seger badannya. Sementara orang itu kalau kamu ajari satu permasalahan agama, rohnya juga jadi segar, rohnya jadi hidup, maka mana yang lebih utama di antara ini? Ngasih dia makan untuk nambah dia jadi kuat, bukan nyambung nyawa ya, nambah dia jadi kuat fisiknya, atau ngasih dia ilmu sehingga rohnya jadi kuat. Maka dua sedekah ini yang paling afdol adalah sedekah dengan ilmu yang membuat rohnya menjadi hidup. Ya, kenapa? Karena kalau orang tadi sampai akhirnya meninggal karena kelaparan, dan tentunya kita jangan sampai ada orang meninggal karena kelaparan. Kalau dia meninggal karena kelaparan, tetapi rohnya benar, rohnya hidup, dia punya ilmu, dia taat pada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan selamat di akhiratnya. Karena laparnya tadi dia meninggal, diganti surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sampai ada orang itu perutnya kenyang, tetapi kemudian dia enggak tahu ilmu agama, enggak ngerti cara hidup yang benar menurut Allah taala, akhirnya justru dia akan celaka di akhirat. Naudzubillah min dzalik. Karena itu makna berderma dalam syariat Islam tidak hanya dengan harta. Ya, berderma dengan ilmu untuk orang yang punya ilmu. Berderma dengan harta untuk orang yang punya harta. Kemudian berderma kepada fuqara wal masakin, yang paling hakiki adalah orang yang fakir ilmu. Kemudian yang fakir harta juga dibantu. Alangkah indahnya kalau kita bisa dua-duanya. Hartanya jalan, ngajarnya juga jalan. Semoga berkah manfaat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.